Jadi saya pas awal dia bilang mau resign itu, saya juga menunda-nunda, jangan dulu sekarang. Biasalah perempuan ya Bu. Ini sekarang nanti anak-anak mau dikasih makan apa gitu kan. Ya tapi alhamdulillah Pak Efron ini meyakinkan, loh Bun, yang ngasih rezeki itu bukan bos kita, bukan bos ayah, Allah yang ngasih rezeki. Nah itu, aduh kalau ditanya tentang itu ya, waktu itu kita nggak punya uang ya, tapi si abang harus masuk SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Biru, maaf nih kalau biru ini. Seperti Biru laut, membiru, hatinya lagi membiru. biru itu apa ya Pak Efron ya? Identik dengan apa? Menawan atau adem ya? meneduhkan, kalem, Kalem, ya. kalem kayak lembu. Apa kabar Pak Efron sama Tedian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Tentunya anak-anak juga sehat dong ya. Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang nih di studionya seperti ya. Ini adalah rumah kita semua. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih dari satu sisi yang berbeda, dari satu pasang yang luar biasa terlahir di grup Superteam ya. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah dipertemukan kita di HNI ini sebagai kafilah niaga ya. Alhamdulillah. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu nih sudah mau hadir di sini dalam kondisi sehat, dan insya Allah hari ini kita pengen ngobrol yang sedikit berbeda gitu. Deg-degan. Deg-degan, sama saya juga deg-degan. Beberapa waktu lalu saya melihat postingan putra putri ya. Masya Allah, luar biasa anak-anak yang luar biasa. Tapi sebelum itu pastinya ada cerita dong di belakang ini semua ya. Karena anak itu kan anugerah titipan dari Allah. Nah, kemudian kenal dengan saya melalui HNI. Nah, insya Allah ini menjadi sebuah ladang dakwah kita, ladang amal kita. Kalau saya sih pribadi masuk ke HNI ini, bagaimana di sisa usia hidup saya bisa berbagi gitu ya. Waktu itu belum bisa bagi-bagi apa-apa, nggak ada harta yang bisa dibagi, ilmu juga sedikit. Tapi subhanallah luar biasa ya, ketika saya hijrah ke HNI ini banyak yang bisa kita bagi. Ilmunya bertambah, dikeluarin lagi. Rizkinya Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan berkah. Akhirnya keluar masuk terus gitu ya, Masya Allah luar biasa. Nah, termasuk anak-anak kita adalah aset buat kita semua di HNI, karena identik banget aktivitas kita hari ini di HNI dengan keluarga. Tapi sebelum ke anak-anak nih, saya ingin tahu dong, Pak Efron sama Bu Dian ketemunya di mana? Ya, cinta berseminya di mana? Boleh dong cerita sedikit sampai akhirnya menikah gitu kan. Sebelum adanya yang tiga, menikah dulu. Di mana sih Pak Efron ketemunya? Nggak sengaja sebenarnya Bu Ira. Tapi Allah sengaja mempertemukan, iya ya kan? Nggak ada Belum tahu kebetulan kalau ya, itu Bu, jodoh ya. nggak ada yang kebetulan. Jadi jodohnya bukan jantung darah oksigen. Ini jodoh beneran. Jadi kan kebetulan emang waktu itu kita kuliah di Undip. Saya di Teknik Sipil, Tedian di FKM. Nah, kebetulan posisi kampus itu memang sama-sama di Tembalang, Semarang Atas gitu. Cuman sebenarnya kalau secara posisi FKM ini sebelahnya Fakultas Teknik Mesin, jadi agak jauh dari tempat saya. Makanya FKM itu sering diseplesetin Fakultas Korban Mesin. Gitu. Sering jadi. Nah, ketemunya di mana? Di kantin. Nah, ketemunya itu dulu saya kan suka beli majalah Sabili itu, buat baca tahu. koleksi. Nah, terus nggak tahu dari mana tiba-tiba dia ngubungin apa namanya SMS. SMS ya waktu itu ya. Masih zaman SMS Bu Ira. Terus bilang, ini saya Dian, temannya si ini, saya mau pinjam majalah Sabilinya, boleh nggak? Aduh, tunggu. Gitu. Ini jadi yang menghubungi duluan Tedian? Iya Bu. Jangan-jangan Tedian duluan ya? Jangan-jangan itu Saya kan dulu modus jaim. aja ya, jangan-jangan ya. Enggak, iya. Saya dulu kan Coba. jaim. Jaim. Jaga image sampai sekarang hanya masih jaim ya. Nanti silakan diklarifikasi sama Tedian. Ya Allah, Lanjut. Emang suka gitu kalau laki-laki mah? nyosor. Oh ya, coba terus Pak. Ya itu jadi dari awalnya dari minjem, ya istilahnya kalau saya bilangnya modusnya minjem majalah gitu.
Minjem majalah Sabili. Terus kenal. Dikasih nggak? Dikasih pinjem. Ketemu di kantin? Enggak, Bu, di mana lupa saya, Bu. melalui Mbak Nina. Oh. Nah, cuman Jadi memang saya sekos sama Mbak Nina ini ya. dulu saya punya temen namanya Mas Eko, itu beliau orang aktif di politik kampus. Dia selalu wanti-wanti pesen sama saya. Pokoknya kalau Nyi Joro jangan mau ahwat politik katanya, yang maksudnya yang bergerak di bidang politik, yang di Senat, di BEM gitu. Jangan mau, kenapa? Suka ngelawan katanya. Waktu itu Teh Dian di BEM. Nah, saya nggak tahu kalau beliau itu ternyata presiden BEM. Saya Masya tahu setelah Allah. nikah baru tahu Bu Ira gitu loh. Itu siapa yang ngomong tuh ya? Terus. Jadi ya saya tahunya cuma dia kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu kan, nggak tahu ternyata dia presiden BEM dulunya Aktivis gitu. ternyata. Kalau tahu mungkin dulu saya langsung ini kali pasang badan Bu Ira. Wah. Untung nggak tahu ya. Begitu caranya Allah ya. Tetap kalau namanya jodoh, mah insya Allah ketemu. Jadi majalah Sabili sampai sekarang masih ada majalahnya. Masih Bu, masih utuh. Dilaminating ya majalahnya ya. Begitu dari versinya Bapak Jaim. Bukan. Disangkal nggak nih? Nah, kalau dari Dian merasa atau sebelum ada majalah itu mungkin sudah ada ting 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 gitu ya, ada sosok calon imam saya nih kayaknya di gitu. Itu kapan tuh? Enggak sih, belum ya waktu itu, karena saya kan sekos sama Mbak Nina ya waktu itu, dan ini sama temen sering rapat lah gitu ya, sering rapat walaupun memang beda aliran tadi ya. Kalau saya di politik, kalau ini orang-orang inilah alim. Oh. Kalau saya kan yang begitulah gitu. Pantesan ada doktrin begitu ya. Jadi ini tuh ketua apa? Jamaat itu. Khusus di kampus. Jadi bapak-bapak semua ya. Semarang. Khusus Semarang. Jamaah anti pemurtadan. Tuh. Jadi Insya kalau Allah. saya mah di BEM itu dari Iya, ya gitulah pokoknya di BEM ya. Rame lah kalau di situ ya. rame. Masya Dan Allah. memang kan kalau di BEM itu sedikit ya, apalagi di FKM itu makanya sering diselengahkan tadi fakultas korban mesin atau fakultas kebanyakan muslimah. Karena laki-laki itu bisa dihitung di FKM itu. Iya. Jadi banyak banget perempuan. Nah, sedangkan tadi yang sebelah mesin laki-laki semua. Yang seangkatan itu perempuan cuma satu. Oh. Jadi makanya pernah olahraga bareng itu ya begitu, korban mesin. Ya, awalnya memang dari minjem majalah Sabili karena saya dulu seneng hal-hal yang karena lingkungannya teman-teman BEM ya, jadi berbau politik gitu ya. Iya. Jadi ya Alibinya kurang lebih itu. tapi ya nggak mau ini. Padahal yang punya majalah Sabili kan banyak, gak cuma Pak Efron ya? Iya Bu. Iya. Kok saya jadi ikutan ngebela Pak Efron? Hidup Pak Madi. Wah, kalau ada Pak Madi di sini lebih parah lagi. Aduh. Kayaknya saya bisa aja kalau Pak Madi. Bisa ada Pak Madi bela Teh Dian. Nah, iya ya, karena murid KHT-nya. Iya Bu, bener. Baiklah, Masya Allah. Tapi subhanallah ya Allah mudahkan, Allah lancarkan hingga akhirnya berjodoh. Nggak lancar sih. Oh, nggak lancar ya? Waduh. Boleh dong. Di mana nih? Itu sebenarnya bukan aib ya, tapi ternyata memang untuk niat yang baik itu memang Allah pasti kasih ujiannya, godaannya dulu. Saya lulus duluan kok. Dia lulus duluan. Oh, jadi waktu nikahnya itu setelah Saya lulus udah kerja. udah kerja. Waktu itu begitu lulus saya kerja di Riskesdas. Jadi riset kesehatan dasarnya Di? Depkes di Semarang. Tapi waktu itu ditugaskan di daerah Ungaran. Jadi pas pertama kali ada Riskesdas itu, jadi saya kok kampung-kampung gitu ya. Dia belum lulus nih. Wah, itu kalau udah kenal HNI udah leader tuh kayaknya ya. Saya nyuruh Bicara kesehatan. kampung gitu. Jadi ngedata gitu ya, keluarga ini ya pokoknya sekeluarga berat badan berapa gitu kan, punya riwayat sakit apa gitu. Jadi sampai punya base camp dulu di Ungaran itu. Itu kalau udah HNI dulu asik Bu, sambil bawa MS kamu harus minum ini gitu kan. Benar, Masya Allah Herbal ketemunya. Tapi Allah, skenario Allah luar biasa ya. Betul. Akhirnya hari ini bisa bertemu dengan HNI, jadi nyambung. 2007 itu sekitar 2007. Iya. 2007 saya baru gabung HNI 2007. Jadi saya itu termasuk
mahasiswa yang anteng di kampus, nggak lulus maksudnya. Berapa tahun Bu? 5 tahun. Pak Efron? Kan rata-rata 8 tahun. 6 tahun kurang sedikit Bu. Mahasiswa abadi juga ya. Iya, jadi apa namanya? Masih kurang berarti ilmunya. Harus terus nambah ilmu di situ. Ya, dosennya banyak yang sayang Bu. Iya. Tapi tetap bayar kan? Iya, seperti itu. Jadi 5 tahun saya, aduh, kadang kalau itu tuh malu ya, orang lain masuk kuliah, saya rapat BEM. Saking antengnya tadi itu ya, betahnya itu. Memang luar biasa sih ya, dunia dakwah itu, aktivis itu memang buat kita nyaman. Karena kita memang ternyata kita butuh yang namanya komunitas ya, butuh ya, dakwah nggak butuh kita yang butuh dakwah. Hingga sampainya hari ini pun kita tetap terus berdakwah. Betul, insya Allah. Nah, ceritanya ini udah menikah nih, jadi pengantin nih. Kemana bulan madunya Pak? Kampus. Di rumah. Di rumah aja Bu. Nah, ini masalah baru juga nih. Iya. Setelah nikah, saya kan tipe orang yang nggak bisa diem Bu. Tapi syarat nikah itu harus di rumah. Berhenti Berhenti bekerja. Saya waktu itu lagi kerja pamsimas. Itu permintaan Pak Efron. Iya. Terus padahal almarhum bapak saya itu pingin saya jadi PNS. Jadi harus ada, kan saya anak kelima Bu. Yang 4 itu nggak ada yang jadi PNS. Jadi harapan satu-satunya adalah saya jadi PNS. Nah, pas diminta untuk nikah dan diminta keluar kerja, padahal waktu itu ya sudah ada harapan nih saya jadi PNS di Cilacap. Gitu. Tapi nggak nyesel kan sekarang nggak jadi PNS? Alhamdulillah ya, enggak. Jadi Iya. pokoknya Pak Efron itu kita nikah, waktu itu pas dilamar ya, ada mama, bapak semuanya ke rumah, nikah, resign, nggak kerja lagi, tapi harus ngurus anak. Jadi anak nggak mau diurus Apa sama. yang membuat Tedian berani untuk memutuskan saya akan resign? Apa yang diinginkan oleh calon suami akan saya ikuti, itu karena apa? Saya sebulan Istihoroh. Waktu itu kakak saya kan di Bandung. Saya cerita sih istiqoroh segala macam. Woi, pengennya gini, semua karena cinta. Pengennya gitu, karena cinta gitu ya. Terus mau dicecar terus. Istihoroh 1 bulan. Terus sama nanya-nanya sama kakak itu kan, memang saya paling dekat sama kakak yang di Bandung. Gimana kok akang kan ya, kok akang sih sreg ya katanya. Iya. Ini di mana nih? Di Kata Semarang apa di Ibu Bandung udah apa di bilang, mana? Di 40 meter itu kalau auranya baik itu terasa ya Bu ya. Berarti bener tuh yang Bu Ira bilang tadi. Itu di Bandung. Di Bandung. Udah pulang ke di Bandung. Pak Efron di Bandung juga. Tedian sudah di Bandung. Enggak, ini kan di Jakarta. Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Udah lulus, udah kerja ya? Udah kerja. Saya yang masih masih kerja waktu itu Di Semarang, Mas. Pamsimas di Cilacap. Cilacap. Oh, Cilacap. jadi udah ke beberapa. Udah beda dengan Riskesdas. Saya udah keluar, terus Pamsimas waktu itu. Sama sih, nyuksruk ke kampung, Iya. puskesmas gitu. Nah, kalau yang Pamsimas ini jadi penyuluh kesehatan yang saya bilang ngajak orang cuci tangan itu, Masya Allah susahnya. Susah ya, sekarang nggak usah disuruh, punya kesadaran Corona, sendiri. Alhamdulillah, nggak usah disuruh udah cuci tangan ya. Nah itu, jadi saya kan tipe orang yang nggak bisa diem Bu, disuruh di rumah, dan alhamdulillah waktu itu memang langsung isi ya, langsung Isi apa nih? hamil maksudnya. Langsung hamil, dan ya itu Tanggung jawab tapi kan? masih tinggal sama mama waktu itu ya. Jadi tapi ya karena saya bosen ya, aduh nggak bisa ngapa-ngapain ini, cuma tiduran, makan tinggal makan gitu ya, semua di. Kayaknya nyaman banget. Tapi Padahal saya nggak nyaman. karena saya bukan tipe orang yang seperti itu, Iya. tipe orang yang kesana kemari gitu. Bapak gimana sih? Istrinya disuruh diem gimana itu? Terus. Itu saya terus ikutan, boleh katanya, boleh melakukan sesuatu tapi dari rumah. Apa ya, waktu itu saya ditawarin salah satu MLM lah ya, ikut saya Ikut. waktu itu tapi nggak kuat sama tutup poinnya. Oh gitu. Jauh banget dong sama yang kita sekarang. Jauh. Jauh, beda Saya banget bisa ya. ngomong begini karena sudah tahu HMI seperti apa Masya sekarang, Masya Allah ya. luar biasa. Gitu Pak, jadi karena istihoroh, baru karena cinta ya. Tumbuh rasa cinta itu ketika sudah
Itu tadi ya, memutuskan. Nerima apa enggak gitu. Insya Allah ya, luar biasa ya Pak pengorbanan istri ya. Baru tahu sih Bu. Tapi luar biasanya juga pengorbanan Pak Efron sebagai suami ya. Saya beliau tuh, care banget saya lihat bersama anak-anak. Karena tadi kan belum pernah bulan madu ya. Tapi kok saya sering itu statusnya di Facebook kayak jalan-jalan terus gitu, kayaknya balas dendam karena nggak bulan madu. Akhirnya minggu ini kemana, minggu depan kemana gitu. Kayaknya semua tempat rekreasi itu bersama anak-anak itu Ya, sudah alhamdulillah, Bu. alhamdulillah luar biasa. Itu Keluarga. memang udah itu memang tradisi atau memang Bisa dikatakan tradisi ya. Iya, Keluarga senangnya, mama, keluarga Pak Efron itu senang ngumpul bareng-bareng. Bareng-bareng. apa-apa bareng-bareng. Jadi kalau mama misalkan, ayo kita kesini bareng-bareng satu keluarga besar, gitu jalan gitu. Jadi apa ya? Ya itulah yang saya suka dari keluarga Pak Efron juga, semua bareng-bareng gitu. kebersamaan Kebersamaan dalam keluarga. gitu. Kita jalan kemana, ayo diajak keluarga yang di Bandung, ayo diajak gitu. Wah, Di asik Bandung. banget ya. Iya, jadi terbiasa Asik jalan-jalan. Jadi udah tahu ya, setahun ke depan itu udah tahu tuh mau kemana ya. Biasanya Udah- iya. Biasanya tadi yang nyari-nyari tempat mana yang harus dikunjungi ya. Udah jadi catatan itu. Tapi kali ini Sama mungkin kakaknya ini biasanya kita kesini yuk, kita kesini. Termasuk Himalaya Hills Bu, insya Allah. keren. Banget ya bawa keluarga Tapi saat ini kita sudah hampir setahun ya, sebentar lagi ya. Kita ditahan dulu ya jalan-jalannya. Nah, karena ditahan dulu di rumah nih, hingga akhirnya punya kebiasaan baru dong pastinya. besar. Ya. Perubahan-perubahan yang luar biasa di luar dugaan kita ya. Aduh, itu tidak bisa diprediksi oleh Kayak jet lag siapapun. gitu ya. Masya Allah. Langsung ini gimana? Nah, ini ada yang terkaget-kaget dengan kondisi seperti ini ya. Nah, saya dengar Pak Erfon juga sudah lama resign. Iya. Ya, itu ikutan mau bantuin istri di rumah atau memang kok bisa resign gitu? Anak 3 loh, Pak. Iya betul Bu. Jadi memang apa namanya? Kalau dulu kan saya waktu kuliah itu memang punya semangat untuk menjadi pengusaha. Pengusaha. Jadi dulu saya emang terlalu sumbar kali ya, jadi mungkin dihukum sama Allah gitu, harus jadi karyawan dulu. Jadi dulu saya selalu slogannya gini. Haram melamar haram istilahnya haram melamar pekerjaan di kantor gitu loh. Pokoknya saya Jadi lulus pegawai. harus jadi pengusaha. Haram jadi pegawai, jadi Harus karyawan. pegawai, gitu. Harus jadi pengusaha. Nah itu doktrin yang selalu saya ingin ke teman-teman gitu kan, ke orang-orang yang saya kenal gitu. Pokoknya jangan mau jadi karyawan, jangan jadi pegawai gitu kan. Ternyata nah, pas zaman kuliah kan saya bikin usaha segala macem. Itu alhamdulillah bangkrut semuanya Bu Ira. Alhamdulillah ya Sampai kan. akhirnya tugas akhir saya keteteran yang bikin saya makanya nggak lulus gitu kan. Oh, gitu Nah, ceritanya. begitu lulus kerja Buka gaji apa aja waktu itu pas kuliah? macam-macam Bu. Ya jual buku, terus dulu masih belum jarang rental kamera digital kan masih jarang dulu. Nyewa itu. Ada yang tipu orang hilang, ada yang rusak segala macam. Pernah ke restoran 2 kali. Jadi apa? Bangkrut dua-duanya. Jadi apa? Jadi koki. Jadi koki pelayan yang belanja juga tiap hari itu Bu. Jadi saya dulu dari Semarang Belanja ke atas, pasar. belanjanya di pasar Peterongan di Semarang Di bawah. bawah. Terus sampai-sampai udah kenal yang jualnya, kasihan nanti disuruh mertua ya gitu. Ada sih masih kuliah itu. Itu masak apa aja, Pak? Yang pertama sih buka restoran tuh kayak semacam hoka-hoka bento. Jadi Instan ya? franchise gitu. Nah, kalau 2 itu ayam bakar, ikan bakar. Nah, itu yang Potong sendiri. yang belanja udah mati ikannya Udah sih Bu. mati. Ditaruh. Nah, terus nyiapin bumbu. Bumbu, Nah, bakar. ada pegawai kali itu. Kalau saya yang bagian ngawasin Bagian sekarang. kasir. Iya. Belanja gitu. dan ngawasin. Belanja. Bagian keuangan ya. Bos, pengusaha ya. Kata bangkrut semuanya Bu. Alhamdulillah. Dan itu Kalau ada- sukses nggak ketemu nggak ketemu HRI. Dan dulu ada perjanjian kalau bangkrut kita harus balikin 40% uang investor. Nah, akhirnya jadi begitu saya lulus, lamar, dapat kerjaan, itu gaji awal tuh masih saya pakai buat nyicil Buat bayar hutang. ke investor gitu. Jadi saya udah ngerasain pahitnya dunia usaha gitu. Makanya saya selalu tadi yang saya bilang, saya pesan ke teman-teman, kalau memang mau usaha ya sekarang, mumpung masih muda, energinya masih penuh. Karena dunia saya itu keras gitu. Jangan sampai ketika nanti kamu udah pensiun, udah sisa sisa waktu, sisa tenaga, sisa uang, baru mau terjun di dunia yang keras, itu bakalan banyak yang tumbang gitu. Iya. Itu yang saya selalu pesan ke teman gitu. Pengalaman luar biasa itu, mahal itu nilainya ya. Masya Allah. Nah, tapi saya dengar Pak Efron ini punya keahlian khusus ya. Beliau memutuskan resign, katanya beliau juga banyak jobnya nih di rumah. Resign karena banyak kerjaannya gitu ya. Bisa mentranslate
Satu buku bahasa Inggris ke bahasa apa Sunda. Nah, betul Pak Efron ya? Iya, Mungkin itu Bu. penghasilan lebih gede daripada jadi karyawan. Iya Bu, betul, alhamdulillah. Jadi memang apa? Dari dulu saya suka bahasa Inggris memang sama suka komputer. Itu dulu bahasa Inggris khusus nggak Pak? Kursus Bu dulu. Jadi saya ingat dulu SMA itu saya kursus tiap malam minggu. Jadi saat teman-teman saya malam mingguan, saya malah kursus. Tuh, tenang Bu. Nah, Malam saya minggunya dulu waktu- kursus. Iya, jadi waktu SMA tuh kadang suka berpikir, ngapain saya orang-orang lagi pada senang-senang, saya malah Soleh menuntut ilmu banget ya Pak Efron ya. Ternyata setelah saya dewasa dan ilmu itu kepake menghasilkan uang, baru ternyata ini yang dulu waktu yang dulu saya habiskan gitu di saat teman-teman saya bersenang-senang, sekarang saat teman-teman saya nggak itu saya anteng-anteng aja, maksudnya terbayarkan apa yang waktu yang dulu Nah, saya ini itu. pelajaran nih buat anak-anak nih ya. Iya. Betul-betul memanfaatkan waktu karena bisa dituai ya, bisa dipanen itu nanti. Iya. Jangan habiskan usia mudamu untuk muda. hal yang tidak bermanfaat. Wah, keren banget nih Pak Efron nih. Masya Allah. Nah, ceritanya udah ada nih, udah ngisi 3 kali, udah lahir ya. 3 ya, luar biasa ya. Itu ada cerita uniknya itu juga Bu. Jadi pada saat anak pertama saya lahir, ngurus kan tapi alhamdulillah masih di rumah mama waktu itu. Tapi saya juga udah bosen, nanti pokoknya pas udah 2 tahun Bunda kerja lagi ya gitu. Intinya pengen kerja lagi gitu. Waktu itu jawabannya apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi pas udah lama-lama setahun lebih ya udah deh boleh nanti gitu ya. Nanti kalau udah berapa 2 tahun ya? Kalau udah 2 tahun isi lagi. Pas anak kedua juga Target berarti ya. pas anak kedua juga sama tuh. Nanti Bunda kalau udah si non 2 tahun Bunda coba ngelamar lagi ya. Isi lagi. Isi Udah lagi. lupa akhirnya tentang kerja. Sampai sebelum ketemu HNI ya. Sampai sebelum ketemu HNI ya. Iya. Jadi yang dilakukan di rumah betul-betul mendidik anak. Iya. Nah, karena memang betul, saya juga merasakan ya, untuk seorang ibu, sebenarnya suami itu bukan yang ngelarang sih Pak ya, tapi ada yang lebih prioritas, karena laki-laki itu lebih panjang langkahnya daripada kita. Emak-emak ini kan pengennya serba ada, serba instan gitu. Padahal sebetulnya ada yang lebih penting saat ini. Apa yang lebih prioritas? Anak-anak yang harus diurus, karena madrasah. Ya setelah sekian lama kesini saya benar-benar bersyukur gitu disuruh di rumah gitu. Dulu rada-rada Jangan-jangan sebentar lagi ngisi lagi nih. Tapi kalau sekarang ngisi, HNI tetap jalan ya. Nah, jadi setelah gabung di HNI ini, saya pun ikut merasakan perjuangan Pak Efron sama Tedian ya. Kita pertama kali ketemu itu di rumah. Saya datang ke rumah Pak Efron, ke rumah Budian, kita ngisi ibu-ibu arisan waktu itu. Iya, bener. Sama Pak Madi ya. Iya, itu luar biasa itu. Saya disuguhin asinan, disuguhin agar buatan Tedian gitu, cemilan anak-anak di rumah ya, sama kayak saya juga punya anak-anak yang seumuran dengan anak-anak Itu Tedian. itu loh Bu, waktu Bu Ira mau datang ngeri-ngeri sedep Bu. Masa? Karena saya pikir Ratu Ira masih ada hubungannya sama Ratu Atut yang di Banten itu. Saya pikir masih keluarga Ningrat itu masih keturunan gitu kan. Tertipu dengan nama. Itu nama warisan dari almarhum ya, dari orang tua. Masya Allah. Kalau sekarang saya jadi ratu di HNI ya mungkin itu doa dari orang tua, dari nama ya. Ya. Nah, siapapun dia boleh menentukan jadi apa. Hidup dia nih mau jadi apa. Nah, memulai dari orang tua yang betul-betul anak-anak nih yang luar biasa ya, ketiga-tiganya saya lihat Masya Allah dia begitu care, peduli dengan kedua orang tuanya, sampai produk aja hafal, jangan-jangan harganya hafal juga, jangan-jangan poin hafal semua gitu ya, atau jangan-jangan diberdayakan di rumah ikutan nginput gitu. Kalau poin kayaknya nggak hafal, tapi kalau harga ada sebagian yang mereka sudah hafal. Karena Tapi dia nggak bisa semua. baca di brosur ya. Iya. Nah, coba dong minta tipsnya nih, bagaimana ada cerita unik apa dari ketiga anak sampai akhirnya kok tiga-tiganya bisa kompak begitu sih ya. Bisa kayaknya cocok kalau bikin ini Pak, apa tuh namanya? Apa ya? Kalau di dunia hiburan itu Apa itu? bikin komedi apalah gitu ya, atau keluarga apa gitu ya, buat gitu luar biasa. Untuk anak pertama Non ya, yang kedua Abang, Non baru yang kecil nih ya, yang luar biasa, semuanya punya karakter yang unik-unik gitu, Warna-warni. warna-warni luar biasa. Lihat postingannya di Facebook kayaknya nggak ada habis-habisnya waktu kita dengan mereka. Betul. Nah, apa tips dari Pak Efron dan Tedian agar ketiga anak-anak ini
Nah, giliran anak-anak jualannya ke istri. Ladies first tuh. Juga untuk semua para emak-emak lah di rumah yang hari ini memang pasti para suami pun sebetulnya pasti lebih ingin istri itu di rumah gitu pengennya. Tapi subhanallah di HNI ini bisa merubah segalanya ya. Anak-anak terurus, mereka sehat, kita juga sejahtera. Siapa sih yang nggak pengen ya? Dan bahagia dunia dan akhirat, dan insya Allah kita semua masuk surga gitu. Nah, apakah itu sudah didapatkan di HNI yang dirasakan ya? Lalu dan kenapa akhirnya Pak Efron dan Teh Dian memilih HNI ini adalah bisnis yang tepat untuk keluarga kita gitu? Ya awalnya sih kita sebelum kenal HNI ya, kita sering nonton tentang Palestina ya waktu itu, sering nonton tentang anak-anak Palestina ya. Nah saat itu kami kalau nonton sama anak-anak, jadi mereka kami ajak nonton. Dari mulai mengajarkan jangan suka buang-buang makanan, lihat mereka itu susah cari makan gitu. Terus lihat mereka itu yang orang tuanya nggak ada gitu ya. Jadi mencoba untuk masuk ke dalam hati mereka gitu, biar diajak mereka untuk itu berpikir, care, gitu. Care. Intinya kalau punya uang sedikit pun kita tabung gitu, kasih aja ke siapa aja gitu. Istilahnya mengajarkan berbagi gitu. Nah setelah ada isu-isu yang katanya produk-produk yang disumbang ke sana gitu ya, kita berniat untuk hijrah produk, nyari produk-produk. Karena produk yang selama ini kita pakai bisa jadi itu kita ikutan nyumbang juga betul. Untuk dari terbebas dari bukan terbebas ya, entah itu benar atau tidak gitu, yang penting kan kita berusaha gitu. Betul. Ya. Jadi ayo kita mencari produk-produk yang memang dari Indonesia dan punya muslim. Kembali lagi kepada umat Islam gitu. Nah waktu itu kita sudah mulai nih pelan-pelan ganti ya. Jadi karena itu ya pertama kalinya tuh nggak lihat harga, nggak lihat apa, yang penting ini milik muslim. Betul, alhamdulillah seperti itu. Nah jadi tapi memang kondisi kita lagi terpuruk waktu itu ya. Masya Allah. Karena baru resign kan, resign setahun sudah Jadi menipis ibu saya tuh. nangis, Bu Ira. Ibu saya nangis, tapi nangisnya nggak depan saya, depan. Jadi Pak Efron resign dari tempat kerja. Mama nelponnya ke saya. Nangis. Adek, kenapa resign gitu? Kenapa resign? Adek kan harus menghidupi istri dan 3 anak gitu. Coba dirayu lagi katanya. Nangis ya, katanya cucu saya mau dikasih makan apa gitu. Oh. Jadi sayangnya nenek sama cucu iya, ya. Jadi bukan sayanya tapi cucunya yang di sini. Jadi saya pas awal dia bilang mau resign itu, saya juga menunda-nunda, jangan dulu sekarang. Biasalah perempuan ya Bu. Kemudian sekarang nanti anak-anak mau dikasih makan apa gitu kan ya. Tapi alhamdulillah Pak Efron ini meyakinkan, loh Bun, yang ngasih rezeki itu bukan bos kita, bukan bos ayah, Allah yang ngasih rezeki. Nah itu aduh kalau ditanya tentang itu ya, waktu itu kita nggak punya uang ya, tapi si abang harus masuk SD dan kita pengennya yang terbaik walaupun kita nggak punya uang waktu itu ya, maksudnya nggak punya uang banyak untuk menyekolahkan, tapi kita harus menyekolahkan anak-anak pengen di sekolah bilingual dan agamanya bagus gitu kan. Karena apa? Karena basic bahasa Inggrisnya, jadi pengen anak saya juga pinter gitu. Karena ini manfaat banget yang tadi ceritain gitu. Akhirnya kita ke satu sekolah, kita lihat-lihat ini cocok Bun katanya. Beli aja formulirnya. Waktu itu 100.000. Formulir 100.000 tahun itu ya. Iya. Tapi biaya masuknya 23 juta ya. Masih 18 atau 20? 18 sekian. Oh, 18 sekian. Kita sambil mikir dong Bu, sambil pulang itu seharga motor lebih kali ya. Duit dari mana? Kata dia, yakin aja, insya Allah yakin. Nah tapi saya udah yakin tuh, alhamdulillah sering dia. Tapi kalau pas mama nelpon dia, aduh lama-lama mah jangan nelpon lagi ya, saya udah mengkondisikan hati gitu kan. Udah biarin aja, kalau dia enjoynya seperti ini kerjaannya biarin aja gitu kan. Itu belum tahu HNI ya, belum kenal HNI ya? Belum. Itu alhamdulillah Bu. Kita pasrah sama Allah aja. Udah, pokoknya kita yakin Allah pasti ngasih. Rehan ini punya rezeki gitu. Berapa hari setelah itu ya? Dapat kerjaan seharga dia, Rehan masuk sekolah. Alhamdulillah, itu dari Allah, betul, pertolongan dari Allah. Setelah itu tuh makin kalau kita yakin gitu, banget. Makin yakin. Dan ini gak hanya sekali Bu. Pas anak kedua juga sama. Anak kedua itu sama ya, si Non itu masuk ya masih sekitar itu 20 jutaan ya pas di sekolah yang sama. Iya, karena kan berpikirnya mencar-mencar, saya juga bingung karena saya yang antar jemput kan gitu. Jadi kejadiannya sama gitu.
dapat kerjaan seharga, ya memang anak. Setelah itu alhamdulillah semakin enjoy menikmati hidup ini itu karena yakin Allah yang akan Yakin kasih Allah yang kita. akan- Yang penting kita ikhtiar aja Betul. gitu. Ikhtiar, doa. Ya, Kalau Allah pasti jangan kasih. diem ya. Enggak diem juga. Pasrah tapi nggak Iya. diem, tetap Kan ikhtiar. saya jualan baju, jualan apa aja waktu itu, frozen food. sosis Bu. Pernah saya makan kebab. Pernah dulu Iya, dikirimin kebab. gitu ya. Nah, pas ketemu HNI, saya kan rada terbagi nih fokusnya, mulai sibuk nih ngurusin frozen sama HNI nih, karena saya Iya. bawa barang. Rambu-rambu lagi dari suami ya. Perboden. Perboden. Hati-hati. Mau HNI atau mau jualan frozen? Itu saya dikasih. Padahal pilihan. masih baru Bu, itu baru beli freezernya belum lama, kita beli freezer terus dapat distributor temannya dia dari Bandung, baru mulai dapat database customer pelanggan gitu kan. Terus ada Iya, kayak soalnya gitu. saya kenal Kadian itu saya pesan frozen karena dibekelin waktu itu. Terus habis mau beli lagi gitu kan. Iya, jadi tapi saya pikir-pikir, saya mulai itu karena alhamdulillah nih Mbak Ella sama Pak Matri mendampingi banget bagaimana cara kerjanya, sama Bu Ira juga waktu itu ya, ketemu di LO. LO. Bukan bukan LO. LO. Kampus. Kampus. Waktu saya diajarkan dari buku TMB ya, ini begini. Oh, mulai terus saya mikir-mikir itu yang masuk ke pikiran saya itu tentang pedagang vs pebisnis, Bu. Nah, kasih pilihan, mau frozen apa mau HNI, pilih katanya. Kalau frozen kata saya, kalau saya ke Bandung, kan kita sering ke Bandung emang ya. Kalau kita ke Bandung atau kalau saya sakit, saya nggak dapat uang. Tokonya Produk tutup. numpuk gitu. Tapi kalau HNI saya ngajak, misalnya kan mitra saya udah mulai banyak di luar kota tuh. Kalaupun saya ini masuk tetap ya poin gitu kan. Oke deh, bismillah, frozen saya berhentikan, saya kasih ke temen dengan beserta freezernya. Database-nya. Silakan terserah mau dibeli Pelanggan berapa jadi gitu. seru. Pelanggan semua kontaknya dikasih ke temen. Mau fokus HNI. Pokoknya Allah. kalau Ih, saya baru tahu ini. pokoknya kalau Bunda nggak bisa membagi waktu dengan anak, pilih salah satu katanya. Ya udah, akhirnya ya udah bismillah HNI. Jadi berubah freezernya jadi produk HNI. Di lemari itu Bu Lemari masih. etalase. Tapi Masya dia Allah. belum klik, cuman mengizinkan saya untuk menekuni HNI, tapi tetap catatannya adalah nggak boleh anak terbagi. Nah, ini juga nih kayaknya ya ujian yang berikutnya nih Pak Irfan nih. Gimana caranya ini biar anak-anak tetap terperhatikan? Sudah 3, mereka juga sekolah betul-betul full 24 jam. Sementara HNI juga sesuatu hal yang luar biasa. Pasti ada dilematisnya ya. Pasti ada dilematis, tapi itulah yang namanya hidup. Banyak lika-likunya ternyata. Tapi Masya Allah, Allah terus memberikan petunjuk kepada keluarga kita ya, mana yang harus didahulukan. Sampai hari ini berada di HNI, sekarang sudah BC ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan omsetnya terus, omset BC-nya naik, meningkat, omset jaringan juga terus meningkat ya, bertumbuh. Seiring dengan bertumbuhnya anak-anak ya, bagaimana akhirnya klik nih di sini. Makanya anak-anak kayaknya HNI minded banget gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya sering, bukan sering, saya selalu ingat apa yang kata Bu Ira itu, harus minta izin. Dari dia mulai kayaknya nggak 75%, dulu 50%. Dari 0, 50, Ya, 75. sampai berkata iya 100% gitu kan. Nah, ini sama, saya kan ingin melakukan sesuatu itu dengan tenang. Selain izin suami, kan tanggungan saya tadi anak-anak, berarti saya juga harus minta izin anak-anak dong. Iya. Nah, saya minta izin anak-anak kalau mau home sharing, Bunda mau ini ya home sharing. Mereka jadi udah terbiasa dengan kata-kata home sharing, PCA, udah biasa gitu. Jadi Bahkan LED pun dulu yang mendukung anak-anak kayaknya ya. Oh iya. banget. Bunda harus jadi LED gitu kan. kata Sampai abang. mimpi ngelindur, Bu. Itu abang. Si Abang iya. Abang ya. Bunda pokoknya harus jadi LED katanya. Itu doa anak luar biasa, Masya Allah. Iya, itu Nah, alhamdulillah. itu dorongan loh Pak. Ibu itu kalau anak ngomong apa itu jadi motivasi buat. Karena saya juga dulu gitu. Anak ngomong apa Harus itu hati-hati. menjadi impian buat saya. Padahal sebenarnya omongan anak kecil itu saya nggak apa sih harusnya gitu kan. Tapi ada satu kalimat ya. Anak saya itu yang pertama sekarang udah kuliah di IPB. Alhamdulillah anak pertama saya alhamdulillah. keterima di IPB. Nah, masa sih Bu dari sekian banyaknya mobil kita satu aja, masa kita nggak punya? Masya Gitu. Itu di saat kita sedang hujan di Bogor, sore hujan deras ya,
kita melipir naik motor karena hujannya terlalu besar, kita istirahat dulu di situ. Itu umur 5 tahun nggak salah gitu. Masa sih Bu, satu aja? Kan banyak mobil lewat-lewat kan di depan kita. Liatin begini aja gitu mobil. Masa sih satu aja kita nggak punya Bu? Padahal sebenarnya omongan anak umur segitu ya kita nggak usah. Tapi itu luar biasa, hari itu bagaikan saya disambar geledek. Dari situlah saya ngebut gitu. Nah alhamdulillah. Nah hari ini dari motivasi Macan anak kita berarti itu. macan banget itu. Masya Allah. Hingga akhirnya saya akan buktikan gitu. Saya akan buktikan nggak kehujanan lagi. Apa namanya kemana-mana nggak kehabisan bensin lagi gitu. Karena saya dulu sering dorong-dorong motor mogok sama anak saya. Itu terharu banget nggak ngerjain Aduh. Mbak. Bu Dan itu Ira nggak sekali loh, sering gitu. dorong motor. Itu Masya Allah perjuangan. Sering dari gitu. itu memang. Pasti deh ibu lupa nih ngisi. Dan anak saya pertama bilangnya ibu. Pasti ibu lupa deh ngisi bensin. Gitu Masya Allah, luar biasa. Saking banyaknya di kepala ini apa yang harus dipikirin gitu ya. Lupa ngelihat ini. Udah gitu di bawah gitu. Emak-emak ya, maklum lah ya dengan segala keterbatasannya. Nah, saya rasa sama lah ya ibu-ibu di rumah semua juga tentunya selain dari anak yang paling penting ada dari pasangan, dari suami ya. Masya Allah, Mak Efron, ini ngalir banget cerita kita ya. Saya tuh bangga sekali gitu. Allah pertemukan kita di keluarga HNI ini ya bersama pasangan yang luar biasa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Nah mudah-mudahan anak-anak di rumah juga terus bertumbuh ya jadi seorang ibu dan bapak, ayah bunda ya. Ayah dan bunda yang diberikan nutrisi yang terbaik dengan produk halalnya dan produk itu adalah produk perusahaannya sendiri. Wah, luar biasa kan, bukan menjualkan produk yang punya orang lain, apalagi yang non muslim gitu, yang nggak jelas dari mana kemana aliran dananya. Tapi keluarga HNI bagaikan dia memiliki perusahaan sendiri yang insya Allah nanti mereka ke depannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Tapi yakinlah bahwa tidak bisa disangkal bahwa aktivitas kita hari ini di HNI adalah kembali kepada basic di mana Rasulullah sudah mencontohkan sejak dulu, mengkonsumsi yang halal ya. Bagaimana dalam sebuah keluarga itu ada yang sehat ekonominya, ya sehat fisiknya juga. Nah ini yang kita dapetin di HNI. Setuju? Sangat Setuju. bersyukur kenal HNI itu benar-benar sangat bersyukur ya. Nah. Jadi, selalu disyukuri, pokoknya Betul. selalu berdoa semoga HNI tetap Berjaya. tetap berjaya. Berjaya. Khususnya di kondisi seperti sekarang, Betul. kita nggak boleh lemah, Betul. ya kita nggak boleh jadi jadi nurun semangat kita karena serba dibatasi. Iya. Nah justru mana kata Allah siapa nih yang mendukung ya, yang mendukung kaumku di mana dia membela agamaku akan terlihat dalam kondisi begini, sulit begini. Maka jangan kasih kendor, termasuk anak-anak kita. Mereka nggak ngerti apa-apa dengan kondisi ini. Beda dengan kondisi anak-anak kita zaman dulu ya. Enak banget gitu zaman kita dulu itu, kompetitor tidak sebanyak sekarang. Tapi anak-anak sekarang harus dipersiapkan betul-betul dari orang tua yang cerdas, mulai dari asupan nutrisi yang halal. Masya Allah. Kayaknya banyak banget yang mau diomongin di kita nih ya. Ini Pak Efron nih masih jaim nih. Kita mah Beliau itu pengisi suara di acara-acara televisi ya. Coba tolong kasih mic-nya ke Pak Efron. Coba Pak Efron. Nih saya tuh suka terkesima kalau beliau bikin video ya. suka nyeleneh, saya yang malu. Enggak, ya Allah, Masya Allah ini lagi ngejelasin tentang KHT waktu itu. Gaya Siapa namanya? gaya tokoh Bang Napi sama Bukan, yang Agim. itu, yang kartun. Oh Bang Jarwo. Bang Jarwo. Nah, pemirsa nih ya yang mendengarkan podcast kita hari ini pengisi suara Bang Jarwo. Masih Pengisi ingat, Bang Jarwo masih ingat nggak? Nah, coba kita berikan mic-nya kepada Pak Efron. Coba. Nah, Malu nih, ini artis loh. Hari ini kita kedatangan artis di studio seperti. Alhamdulillah, wala hadits kamu nih lo. Coba dong ngomongin tentang produk HNI pakai gaya Coba Pak Jarwo. Pak Jarwo. Ayo, apa? MHS. Pak Jarwo gosok gigi nggak? Mau gosok gigi. Atau apa gitu MHS Pak Jarwo konsumsi produk HNI apa Pak Jarwo? Bang Jarwo. Bang Jarwo itu kan yang gendut itu kan, yang nggak beda-beda jauh lah berarti lah, enggak ya? Ngomongin Yang hibis. merah. Ini ngomongin hibis loh Bu. Kalau demo produk hibis ya. Cocok, emang Jadi iya. itu emang anti mainstream Bu. Cie. Ayo dong Bang Jarwo, mainkan Bang Jarwo. Malu Bu. Tenanglah pokoknya Ya, nanti. intinya sih
ya alhamdulillah sih saya bersyukur banget gitu ya diperkenalkan sama HNI dan bisa ada di jalurnya Bu Ira, Pak Madi. Alhamdulillah. Kita banyak belajar dan sampai sekarang kalau saya PCA itu hampir 100% pasti nama Bu Ira, Pak Madi, Pak Tori, Bayla itu saya selalu sebut sebagai rujukan gitu. Saya ceritain lah minimal dulu Bu Ira tuh begini, sekarang jadi begini gitu. Jadi panutan gitu dan itu Inspirator. inspirasi Pak Jen segala macam dan itu apa ya sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang Bu Ira. Nah itu Masya dan saya Allah. bersyukur banget gitu kan. Makanya kalau soal Alhamdulillah. rezeki saya dari dulu saya bilang sama istri saya sama ibu saya ketika saya resign gitu kan, kamu nanti mau ngasih makan cucu saya pakai apa gitu kan lah. Saya bilang mah rezeki itu bukan dari kantor, bukan dari perusahaan, bukan dari bos. Bos aja dikasih. Termasuk rezeki dari HNI Allah, ya, iya. termasuk bukan dari HNI, Itu tapi kan dari Allah. Tinggal caranya aja gimana. Caranya. Jadi, kita tuh bisa hidup, bisa makan, bisa selamat tuh bukan gara-gara kita kerja di perusahaan, bukan karena kita punya bos, bukan. Itu karena rezeki dari Allah. Tinggal gimana kita menjemputnya. Nah itu. Betul. Jadi bukan karena kita nggak kerja kantoran terus tiba-tiba melangsa, menderita, nggak kayak gitu. Jadi harus yakin bahwa rezeki itu udah ada porsinya, tinggal gimana kita cara menjemputnya. Dan alhamdulillah saya diperkenalkan di HNI ini. Dan itu juga sebenarnya gara-gara ini juga Bu, dari terjemahan itu. Karena kan saya selalu kerja di depan komputer. Dulu itu saya dalam sebulan bisa habis 4 botol Ditetes. obat tetes mata. Salah satu produk terkenal ya. Merek terkenal. Gak usah nyebutin merek, Nah, nggak usah Iya, tunjuk merek. Nah, makanya. nggak ada kebetulan untungnya buat kita. tetangga saya itu salah satu marketingnya. Marketing yang ini. Jadi saya kalau beli sama beliau, jadi dapat harga murah. Ya, Nah, saya tanya sama beliau, Pak ini sebenarnya obat mata ini maksimal dipakai berapa kali sih Pak? Jangan banyak-banyak Pak Efron. Kenapa? Bisa buta. Hah? Iya. Itu yang ngomong orang marketingnya sendiri. Makanya saya jadi Masya Allah. berpikir lagi gitu kan. Saya itu kalau udah nggak tahan dikit langsung tetes Karena aja. lelah ya di depan. Capek gitu iya, kan. Jadi, diforsir kan. dari situ saya langsung jadi berpikir sendiri Bu Ira, ini kok bisa bikin buta orang tapi kenapa dijual? Kenapa gitu. dijual? Nah, berarti ini Ada nggak bener nih, ada sesuatu. sesuatu yang ini. Nah, akhirnya dari situlah kemudian alhamdulillah ada dikenalnya sama Bilberry itu. Nah, waktu masih awal Bilberry masih tetap tapi dikurangin pakai tetes matanya sampai akhirnya mata saya udah enakan, udah saya nggak mau pakai itu lagi, udah Bilberry aja. Kita ingat Masya karena kita dulu Allah. mengenal HPA itu waktu kuliah. Dan Dulu kita waktu di mencari- kampus. Iya, kita mencari minyak but-but nggak nemu-nemu Bu. Ternyata udah yang ganti sekarang nama. MHS. Jadi Nggak update ya. Iya. cinta pertama saya di HN itu Bilberry, Bu. Wis. Bukan Itu- saya. itu Bu Ira apa Bu? Ingat nggak cinta pertama di HN apa Bu? MHS, MHS, MHS. si botol hijau. Botol hijau. Bukan saya tuh. Ya, itu jadi bukan Di HNI. Oh, di HNI. bukan teteh Bilberry ya, kan ya. Itu cinta pertamanya Bilberry gitu. Tetap itu mah teteh Dian kalau cinta benerannya. Jadi mengkonsumsi Bilberry hingga akhirnya terlepas dari Nyaman. obat tetes kimia itu. Masya Allah. Pertama pakai harga konsumen ya. Iya, masih beli pakai harga konsumen. Ya emang harus begitu kan, belum punya kartu Betul, agen. betul. Ini juga nih jangan sampai kayak gitu nih mitra ya, belum punya kartu agen dikasih Dikasih, harga ya. agen. Jadi repeat order baru ditawarin Kartu kartu agen. ya. Gabung. Nah, itu rukun Udah yang benar. 10 tahunan nggak ketemu Mbak Ella itu. Ngeliat di Facebook. Jadi manfaatkan Facebook sebaik-baiknya. Betul, Ya. betul. Apalagi kondisi saat ini ya Bu. Ya, terus tambah pertemanan ya. Betul. Ya. Alhamdulillah dengan siapapun mereka, meskipun sudah ber-ID meskipun belum, tapi yakin dia punya temannya. Oh, Masya Allah. Ya itu namanya Blue Ocean, Ya, sesuai Blue dengan Ocean. baju kita ya, Betul. Blue Ocean. Udah nggak di Red Ocean lagi, terlalu sempit. Hari ini pasar kita di jari jemari kita, jadi akhirnya di sana pasar sangat luas. Ayo mari kita menjelajah dunia ya. Nah jadi Pak Efron, cinta bermula dari Bilberry, sekarang semua produk HNI Alhamdulillah. Udah hampir semuanya dipakai ya. ya harus begitu, biar kita tahu kalau orang nanya pernah merasakannya, dicobain semuanya. Apalagi udah BC sekarang. Saking itunya ya Bu, kadang kita lebih dari 1.200 ya. Oh, Jadi target 600, pribadi, 600. pemakaian nih, Iya. pemakaian, nggak dipakai PCA, diminum. Sendiri. Konsumsi sendiri. Karena memang udah dari mulai deterjennya, odol itu pasti ya, sabun. Iya sih kalau dihitung-hitung lebih dari 600 kalau Betul, sendirian. Iya. Berdua anak-anak Bu, anak-anak. yang paling kecil itu kalau nggak di stop, Mm-mm. satu pouch itu 2 hari maksimal habis EGM. Mereka udah punya nomor ID? Belum ya, belum punya KTP ya, tenang. Jadi Nanti benar-benar dibuatkan. kalau nggak di stop ya begitu Bu,
19 sekarang kalau bangun tidur tuh udah langsung nyari herbal Bu mereka mereka. udah nyari sendiri. Bukan nyari emaknya lagi. Enggak. Air minum langsung herbal. Jadi kalau sakit udah tahu pasti bunda ngasihnya ini. Jadi kalau bunda nggak ada, yang kecil, udah langsung Bu, aja. kalau merasa Anget aduh dikit. dede, Langsung. bunda dede anget, andro di mana ya? Langsung nyari andro. Andro pahit kan? Andro Jadi gratis, bisa nelen dia. dia Bang udah bisa nelen. Nah, Jadi dia cari andro sendiri, sekarang udah bisa baca kan. Kalau dulu masih dicariin, sekarang udah bisa baca. Andro, minum aja gitu. Jadi udah kayak apa ya? Udah kayak makanannya. udah SOP-nya udah tahu berarti. Iya, tapi dia tahu kalau tidak ada overdosis insya Allah karena itu adalah dari makanan Dia ya. tahu kalau lagi nggak sakit nggak boleh minum andro. Oh, udah tahu juga. Udah tahu. Jadi kalau dia merasa kayaknya Kayak enak dede aja. anget, nggak ini mana andro bun gitu. Jadi dia udah tahu dosis. Iya. Dosis maksudnya. Keren banget sih bundanya orang kesehatan ya kan ya. Jadi udah. Nah kalau abang ngunyah Dipsqua dia karena nggak bisa minum kapsul. Malah abangnya nggak bisa minum kapsul sama minum Digigit, pecah di Punya, mulut ya. Samprokumin. sama prokumin. Karena punya alergi sama kayak saya. Jadi kemarin Bapak alergi? Alergi apa? jangan alergi sama gula ya. Ada sih. Bu. Alhamdulillah. Aduh. Kalau ngelihat apa bonus gitu langsung Alergi nggak? Iya, tapi alhamdulillah sekarang semua sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini paling penting nih untuk jadi testimoni untuk semua karena kita bagaimana bisa mengenalkan produk ini adalah testimoni diri sendiri. Saya juga pakai gitu. Jadi orang lain lebih trust sama kita, lebih percaya. Semua produk HNI udah pernah dicobain, udah tahu bagaimana rasanya. Hibis sudah pernah pakai? Penti. Buat ini. Buat ini ya. masker sama buat apa, Ketiak kadang ya. Ketiak kadang ya. Iya. Masya Allah, ilmu saja ternyata tidak cukup ya. Ilmu segitu banyaknya ternyata kita harus punya inovasi, harus punya ide-ide. Nah, ide ini bisa bertambah kalau kita gaul, kita belajar sama banyak orang ya, entah itu baca buku atau YouTube, nonton atau sharing-sharing ya dengan orang yang sudah lebih dulu sukses daripada kita. Nah, ilmu sudah banyak nih dari zaman dulu kita disekolahkan sama orang tua kita, sudah kuliah sampai hari ini ilmu di HN juga nggak ada berhenti-berhentinya, tiap hari ada aja, betul. Ilmu itu berkembang menyesuaikan zaman. Iya. Gitu. Makanya kita nggak Ilmunya boleh bertambah berhenti. terus. Betul. Terus udah gitu inovasi ide juga kadang Betul. muncul ya, Iya. ide-ide baru. Tapi itu semua juga kalau nggak action ya, kalau kita nggak segera memberanikan diri, nggak punya nyali untuk segera menyampaikan ilmu ini kepada orang lain juga jadi nggak kurang manfaat juga ya Pak Efron ya. Saya lihat Pak Efron dan Tedian ini adalah orang-orang yang suka berbagi, sedekah ilmu, sedekah harta ya. Masya Allah, terima kasih nih Pak Efron dan Tedian yang sudah sangat menginspirasi buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terus mempelajari tentang ilmu dan ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini ya. Ilmunya banyak banget, ilmu Allah itu sendiri, ilmu-ilmu yang Allah ciptakan di dunia ini ya, ilmu-ilmu hasil-hasil ciptaan Allah itu betul-betul ilmu banyak buat kita. Dan insya Allah bersama HNI kita akan tetap terus sehat ya, Bismillah. terus berkah hidup kita istiqomah dan mudah-mudahan kita terus saling mendoakan. Amin. Ya, kita nggak tahu nih usia kita siapa duluan ya, Betul. karena belum tentu yang lebih tua duluan. Belum tentu yang sakit duluan yang dipanggil Allah. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus waspada. Waspada, Bang Napi. Waspada Bang Napi, waspadalah gitu ya. Ini terkenal dengan Bang Napi kalau teman-teman ya. Sejak kuliah ke HT. Oh iya, betul-betul sejak bikin video Bang Napi itu. Sejak idenya Pak Made harus bikin. Terima kasih ya Bang Napi. Sama-sama. Sudah tidak di penjara lagi lah, sekarang sudah bebas ya, sudah merdeka gitu. Terima kasih Pak Efron. Terima kasih juga Teh Dian. Salam buat anak-anak di rumah, salam cinta, salam peluk ya buat mereka semua. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu dijaga. Insya Allah dari segala sesuatu yang membahayakan keluarga kita insya Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sehat selalu, sehat dan kaya penuh berkah bersama HNI. Takbir. Allah. Baik pemirsa semuanya yang ada di manapun berada yang nonton podcast kita. Nah inilah pasangan yang luar biasa dari grupnya Super Team, adalah grupnya The Dream Team ya. Mudah-mudahan selalu punya banyak mimpi dan mimpinya Allah wujudkan gitu. Tidak di dunia insya Allah di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kenal lelah ya. Lelahnya kapan? Itu nanti saja karena lelah ini akan Allah bayar ya dengan apapun yang kita inginkan di dunia ini insya Allah semua janji Allah adalah insya Allah kita di surganya Allah nantilah, itu janji Allah. Sampai dengan kaki ini berhenti di dunia ini sudah tidak bisa melangkah lagi ya,
Kita tidak tahu, mudah-mudahan kita selalu dijaga. Semua sahabat HNI juga dimanapun berada, mudah-mudahan bersama HNI kita terus menjadi manusia yang lebih baik gitu, yang terus merasa bersyukur, yang insya Allah nikmatnya akan terus Allah tambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.